Mukmin hakiki itu tidak melihat di luar dirinya kecuali kebaikan. Di luar diri mukmin itu seperti cermin. Kalau kita bercermin, lalu di dalam cermin itu ada gambar yang tidak baik, bukan gambar itu yang tidak, bukan cerminnya yang tidak baik, bukan orang di luar kita yang tidak baik, tapi diri kita yang sudut pandangnya kurang tepat. Ya. Sehingga kita yang harus memperbaiki diri. Kalau kita melihat orang lain itu kurang positif, bukan orang itu nggak positif, pandangan kita yang belum positif, maka kita harus mempositifkan diri. Itulah yang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hakikat Idul Fitri. Karena kita sekarang sudah berada di malam terakhir untuk berpuasa. Besok itu puasa terakhir, malamnya insya Allah sudah takbiran. Baik, kalau kita runut dalam surat Rum, ya surat Rum itu surat ke-30, ya, ayatnya 30. Jadi mudah ini ingat, jadi 30. Jadi surat Rum, surat ke-30, ayatnya 30. Wa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wa aqim nanti cek ya. Fa'aqim maka luruskan. Tegakkan berarti tidak tegak kan? Kalau disuruh meluruskan itu berarti sesuatu itu bengkok. Kalau disuruh menegakkan berarti sesuatu itu tidak tegak. Maka disuruh tegakkan. Apa yang disuruh meluruskan dan menegakkan itu yaitu wajhaka, dirimu, wajahmu. Kenapa menunjuk wajah? Ya, wajah di sini sebagai perwakilan daripada totalitas jasad kita. Luruskan, hadapkan dirimu, luruskan, tegakkan dirimu. Berarti dirimu itu tidak tegak itu. Jasadmu tidak tegak dalam arti rasa. Lidini hanifa, terhadap tatanan din itu tatanan kehidupan, saling menghargai, saling menghormati, tidak membeda dari mana siapa, gitu. Suku apa, itulah din sebenarnya. Maka dulu Madinah itu sebelum menjadi Madinah itu bernama Yathrib, bernama Ya'sa'roba, yaitu Yathrib. Kenapa bernama Yathrib? Oleh karena tempat itu yang pertama kali menempati bernama Yathrib bin Amliq bin Laut bin Syam bin Nuh, sehingga nama itu bernama Yathrib. Lalu terjadinya interaksi antar suku yang satu dengan yang lainnya, yaitu itu tempat itu disebut dengan Madin. Itu apa Madin itu? Madin itu tempat di mana orang itu saling berinteraksi sosial tanpa mempertanyakan, tanpa bertanya dari mana, sukumu apa, agamamu apa, tapi mereka yang penting berbuat baik antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai, saling menghormati, itulah din. Tempatnya disebut dengan Madin. Nah, terjadinya suatu pekerjaan saling menghargai, saling menghormati, ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak mengikat, disebut dengan Madinah. Nah, fa'akim maka tegakkan, luruskan, berarti tidak lurus atau tidak tegak. Apa itu? Wajhaka, dirimu. Lidini, terhadap din, ya, terhadap tatanan pola kehidupan, saling menghargai, saling menghormati tanpa membeda siapa dari mana. Nah, apa yang dimaksud dengan dirimu itu? Yaitu fitratullah, fitrah Allah. Berarti fitrah itu tidak lurus. Fitrah yang kemudian menjadi bahasa Indonesia berarti suci, itu kurang tepat.
Karena sebenarnya arti fitrah itu tidak lurus atau justru kotor, tidak tegak atau bengkok. Nah, yaitu. Jadi dirimu yang berupa fitrah Allah itu tidak tegak. Apa itu? Nafsu yang bersama dengan jasad. Maka ketika kita menemukan dalam kamus bahasa Indonesia misalnya fitri, Idul Fitri kembali suci itu kurang tepat. Memang banyak beberapa kata Arab ketika diadop menjadi bahasa Indonesia itu mengalami perubahan makna yang kontradiksi. Satu contoh misalnya kata biadab. Gitu. Biadab itu bahasa Arab, artinya baik. Biadab dengan adab, dengan sopan santun, dengan kalam yang indah, dengan kalam sastrawi. Misalnya kalau orang Arab mengatakan warajulun kana yu'abbir kalamahu bi'ibarah basithah wa billughah as-sahlah fa idzan huwa rajulun biadabnya. Ada seseorang itu ketika mengungkapkan ungkapannya itu dengan bahasa yang sederhana, ungkapan yang mudah dipahami. Maka seseorang yang mampu mengungkapkan ungkapan yang sederhana dengan bahasa yang gampang, mudah dipahami ini, orang itu disebut dengan biadab, gitu, atau adib. Ya. Maka sampai di Arab itu namanya Kulliyatul Adab wal Lughah Arabiyah. Jadi sastra artinya kalam sastra. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia, biadab artinya kan jelek. Demikian pula fitrah, fitri. Fitrah itu kotor, tidak lurus, bengkok. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia kembali fitri, kembali suci. Padahal kembali fitri itu kembali pada kotor, kembali kepada bengkok, kembali kepada syawal, sadar. Syawal itu hanya peningkatan kesadaran yang tinggi bahwa kita ini fitrah. Yang kita ini fitrah, apa fitrah itu? Bengkok. Maka kita harus meluruskan kebengkokan itu. Apa yang diluruskan? Yaitu nafsumu yang dicipta oleh Allah bersama dengan jasadmu, bersama dengan dirimu. Jasad itu ada nafsu. Allati fatarana sa'alaiha. Manusia selama masih hidup dibersamai oleh Allah fitrah bernama nafsu, hidupnya bersama dengan jasad. Jadi fitrah sekali lagi bukan suci tapi kotor, bengkok, tidak lurus. Jadi tidak tegak alias tidak baik. Itulah nafsu yang hidupnya bersama dengan jasad. Fitratullahil lati fatarana sa'alaiha. Jadi manusia jasad ini selama masih hidup, fitrahnya itu semacam itu. Apa itu? Tidak lurus. Fitrahnya apa itu? Tidak tegak. Fitrahnya apa itu? Bengkok. Fitrahnya apa itu? Cenderung kepada kejelekan. Dialah nafsu ammarah bisu. Maka dia harus diluruskan, ditegakkan. Maka Idul Fitri itu kembali kepada kebengkokan dengan Syawal. Dibersamai dengan Syawal. Apa Syawal itu? Peningkatan kesadaran yang tinggi pada diri seseorang setelah melakukan puasa pada bulan suci Ramadan, maka dia akan bersyawal. Oleh karena itulah maka orang yang beridul fitri ya kembali kepada kebengkokan yang dengan syawal itu ditandai dengan sholat 75. Apa sholat 75 itu? Sholat 2 rakaat dalam rangka memimpin fitrah itu. Apa memimpin fitrah itu? Memimpin nafsu yang bengkok itu tadi. Kecenderungan kita yang tidak lurus, kecenderungan kita yang tidak terpimpin, dipimpin oleh 75, yaitu 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum membaca Fatihah itu takbir 7 kali. Maka sholat ini, sholat Idul Fitri disebut dengan sholat 75. Apa 7 itu? 7 itu Al-Fatihah, 7 itu Ummul Quran, 7 itu As-Sab'ul Masani, 7 itulah Kanjeng Nabi. Nah, artinya apa? Orang yang sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dia akan kembali pada fitrahnya, kembali pada fitrah tapi berdasarkan Syawal. Maka dia mampu mampu mencontoh 7 ayat itu Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang itu selalu mengawali hidupnya dengan Bismillah, gitu. Dan Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim, Al-Fatihah dia hidup itu. Alias orang ini hidupnya sudah seperti Rasulullah, dialah induk Al-Quran. Sudah 7 seperti Quran. Maka tadarusul Quran selama bulan suci Ramadan itu mengkristal pada 7 ayat Al-Fatihah ditandai pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua yaitu 5 takbirnya. Apa 5 itu? Alhamdulillah. Artinya apa? Orang yang beridul fitri
dalam arti sudah mampu meluruskan fitrahnya yang selalu tegak tadi, sehingga imannya betul-betul bekerja, maka dia akan selalu alhamdu. Apa alhamdu itu? 5 itu alif, lam, ha, mim, dal. Dialah takbir 5. Dia selalu menemukan pada di luar dirinya itu keterpujian. Sehingga orang ini betul-betul menjadi mukminan hakikian, mukmin hakiki. Apa mukmin hakiki itu? Al mukminu mir'atu akhi idza ra'a minhu aiban aslahahu. Mukmin hakiki itu tidak melihat di luar dirinya kecuali kebaikan. Di luar diri mukmin itu seperti cermin. Kalau kita bercermin lalu di dalam cermin itu ada gambar yang tidak baik, bukan gambar itu yang tidak, bukan cerminnya yang tidak baik, bukan orang di luar kita yang tidak baik, tapi diri kita yang sudut pandangnya kurang tepat, ya. Sehingga kita yang harus memperbaiki diri. Kalau kita melihat orang lain itu kurang positif, bukan orang itu enggak positif, pandangan kita yang belum positif, maka kita harus mempositifkan diri. Itulah yang dimaksud dengan alhamdu, yaitu takbir 5 kali. Oleh karena itulah maka hakikat Idul Fitri itu adalah sholat 75. Hakikat Idul Fitri kembali kepada fitrah yang sebenarnya bengkok mesti diluruskan, agar supaya dia kepada apa? Kepada din. Apa din itu? Tatanan, pola kehidupan, saling menghargai, saling menghormati, apa siapa, bagaimana tanpa membeda. Baik pada siapapun, pada apapun, bagaimanapun, ya itulah yang disebut dengan orang yang sudah mengalami Idul Fitri ini, orang yang kembali pada fitrah ini disebut dengan muhsin. Apa muhsin itu? Laku ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau menjalani kehidupan itu totalitas itu penuh keyakinan bahwa apa yang terjadi di luar diri kita itu dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah yang disebut dengan musyahadah. Lalu bagaimana kita mensikapi terhadap sesuatu di luar diri kita, kita diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Kalau kita bersikap tidak rela, Allah tidak rela pada kita. Kalau kita bersikap rela, senang, Allah menyenangi kita. Itulah yang disebut dengan maqam ihsan. Jadi orang yang benar-benar beridul fi fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Ini ingat, kebanyakan manusia enggak menggunakan ilmunya. Ilmu di dalam dadanya, dia tahu loh, aku ki enggak benar, aku ki benar, dia tahu masing-masing orang. Jadi fitrahnya itu enggak lurus itu. Nah, ini harus diluruskan, diakim, ditegakkan. Yang bengkok-bengkok ditegakkan kepada apa? Kepada sidik, kepada amanah, kepada tabligh, kepada fatona. Ditegakkan kepada ilmu, ditegakkan pada rasa, ditegakkan kepada takwa. Jadi fitrah itu harus dipimpin oleh iman, harus dipimpin oleh ilmu, harus dipimpin oleh nikmat, harus dipimpin oleh takwa. Agar supaya apa? Agar fitrah yang tidak tegak tadi itu benar-benar menjadi tegak untuk agama. Agama itu apa? Totalitas, tatanan kehidupan sosial, menghargai, menghormati siapa saja tanpa membeda. Berapa menit, Mas? Nah, baik, saya kira begitu. Tentang hakikat Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesadaran. Hakikat Idul Fitri kembali kepada kesadaran diri kita ini bengkok, maka Idul Fitri itu Syawal. Apa? Syawal itu kesadaran tinggi diri seseorang bahwa fitrahmu itu dibersamai oleh nafsu yang selalu bengkok, mesti harus kamu luruskan. Diluruskan pada apa? Pada tatanan din keagamaan. Apa din itu? Hidup dengan siapa, apa saja tanpa membeda, dengan ihsan dan baik. Nah, maka fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu surat Rum surat ke-30 ayat 30 ya. Itu harus dipimpin oleh ilmu. Apa ilmu itu? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu surat Al-Ankabut ayat 29 49 ya. Surat ke-29 ayatnya 49. Ilmu dalam dada. Maka apakah diri kita ini benar-benar telah meluruskan
fitrah kita itu apa belum. Fitrah kita yang bengkok itu lalu nggak perlu bertanya pada orang lain. Ilmumu dalam dadamu memberitahu. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu dalam dada bukan di atas kertas. Rasamu juga bisa merasakan. Atas nikmatmu bisa merasakan. Maka nikmat itu anugerah Allah yang dia bisa merasakan apakah fitrahmu itu telah terluruskan apa tidak. Maka betapa pentingnya nikmat itu Allah sampai mengulang 31 kali dalam surat ke-55. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat ini hanya terdiri dari 78 ayat. Tapi tentang nikmat yang fungsinya merasakan terhadap fitrahmu yang bengkok tadi. Bengkok apa sudah kamu luruskan tadi? Sampai diulang 31 kali. Dalam ayat ke-13, 16, 18 dan seterusnya. 31 kali disulang. Kemudian takwa. Jadi iman, ilmu, nikmat dan takwa. Takwa dalam dadamu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Bahwa syariat-syariat ini, glamor, baju dan lain sebagainya itu diperintah oleh Allah, tapi dia harus merupakan cerminan daripada takwamu. Kamu berbaju takwa itu benar-benar cerminan takwa dalam dadamu, apa pura-pura kepengin diceluk wong takwa. Ini takwamu tahu. Ini maka takwa itu korelasinya munasabahnya dengan fatona. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32 itu, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Takwa dalam dadamu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, taqwa hahuna. Terima kasih barangkali begitu, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri. Selamat mengendalikan diri setelah 30 pada bulan Ramadan kita berlatih untuk mengendalikan diri. Semoga pada Idul Fitri ini kita benar-benar bisa sholat 7-5, yaitu Al-Fatihah, totalitas Al-Quran pada diri kita. Apa wujudnya? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu? 5 hurufnya takbir kedua. Alif, lam, ha, mim, dal. Dirah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu menemukan di luar diri kita itu keterpujian. Alias orang itu benar-benar sudah itqun minan nar. Bebas dari siksa api neraka. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safira sih.